Oke, udah mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rio Wirawan. Kami dari kelompok dengan judul Perpustakaan Aplikasi Perpustakaan Indonesia ingin mempresentasikan tugas proyek UAS kami yang disusun oleh kelompok kami, yaitu pertama ada Riki Raihan Tidar dengan NIM 033, yang kedua ada Adida Revita dengan NIM 088, yang ketiga ada Arser Jori Ginting dengan NIM 093, yang keempat ada Ataya Damar Hardani dengan NIM 099, yang kelima ada M. Fauzan Al-Hafiz dengan NIM 101, yang ke-6 ada Alvin Daniswara dengan NIM 103, dan yang terakhir ada M. Irfan Ajisoko dengan NIM 137. Nah, selanjutnya adalah latar belakang. Sebuah perpustakaan memiliki banyak sekali data yang harus dikelola. Untuk mempermudah pengelolaan data-data, maka dibuatlah aplikasi Perpustakaan Indonesia yang diharapkan dapat membantu proses penyimpanan data perpustakaan di Indonesia dan data buku yang tersedia. Dengan banyaknya jumlah perpustakaan yang ada di Indonesia, maka aplikasi ini dapat mempermudah petugas dalam melakukan kegiatan di dalamnya, seperti menyimpan data buku, menghapus data buku, dan mencari data buku yang tersedia di masing-masing perpustakaan yang ada. Selain itu, semakin berkembangnya zaman dan teknologi informasi pun juga semakin berkembang pula. Maka sistem pekerjaan di dalam perpustakaan pun harus berkembang pula, agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi seluruh kegiatan di dalamnya. Dan dengan menggunakan teknologi komputerisasi sangat cocok di masa pandemi COVID-19 ini, karena dapat mengurangi jumlah kegiatan yang berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, pendataan yang masih manual menggunakan dokumen fisik menyebabkan sulitnya pengecekan terhadap data yang ada di perpustakaan. Kesalahan penginputan data, transaksi, dan data tidak up to date. Yang kedua, belum adanya aplikasi manajemen perpustakaan yang mendukung perpustakaan dalam mengelola data yang ada di perpustakaan. Yang ketiga, pembuatan laporan yang lama membuat kinerja pustakawan kurang efektif dan efisien. Tujuan dari aplikasi perpustakaan ini yaitu yang pertama itu merancang sistem manajemen perpustakaan yang dapat diakses dari mana saja sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik. Yang kedua, merancang sirkulasi perpustakaan yang efisien bagi pustakawan dalam melakukan proses transaksi dengan peminjam. Yang ketiga, merancang sistem aplikasi manajemen perpustakaan yang ramah pengguna, baik dari segi antarmuka ataupun fitur-fitur yang disediakan untuk memudahkan pustakawan dalam mengelola perpustakaan. Selanjutnya ada deskripsi topik. Program Perpustakaan Indonesia adalah aplikasi yang berfungsi untuk melakukan pendataan perpustakaan yang berada di seluruh Indonesia. Program ini melakukan pendataan dengan representasi multi-linked list, yang mana list tersebut mempunyai list induk dalam kurung parent dan list anak dalam kurung child. List induk berisi daftar nama perpustakaan yang mempunyai atribut ID perpustakaan, alamat perpustakaan, jumlah buku yang disewakan, sedangkan list anak berisi daftar menu buku yang disewakan. Perpustakaan tersebut mempunyai atribut ID buku, nama buku, jenis buku, stok buku yang tersedia. Selanjutnya, fitur program. Program ini memiliki fungsi dasar insert, delete, view, print, search, dan sorting. Menu yang terdapat pada aplikasi yaitu yang pertama, insert data perpustakaan. Insert data perpustakaan ini berarti menginputkan data sebuah perpustakaan baru dan dilakukan pengecekan ID. Jika sudah ada, maka tidak dapat menginsert data. Dalam insert ini, user akan menginputkan ID perpustakaan.
nama perpustakaan, dan alamat perpustakaan. Setelah user menginputkan data perpustakaan tersebut, lalu user memilih apakah akan melakukan insert first, insert after, atau insert last. Yang kedua, delete buku perpustakaan. Delete buku perpustakaan berarti menghapus data buku dari suatu perpustakaan dengan terlebih dahulu memilih apakah akan menerapkan delete first, delete last, atau delete after. Selain ini, delete juga bisa dilakukan berdasarkan dengan masukkan ID perpustakaan yang akan dihapus. Yang ketiga, delete perpustakaan. Delete perpustakaan berarti menghapus data perpustakaan dengan terlebih dahulu memilih apakah akan menerapkan delete first, delete last, atau delete after. Selain ini, delete juga bisa dilakukan berdasarkan dengan memasukkan ID perpustakaan yang akan dihapus. Yang keempat, selanjutnya insert buku perpustakaan. Insert buku perpustakaan ini berarti menginputkan data buku dari sebuah perpustakaan. Saat insert, user akan memilih terlebih dahulu perpustakaan mana yang akan diinputkan data buku baru. Setelah itu, user akan menginputkan data buku berupa ID buku, nama buku, jenis buku, stok buku yang tersedia. Terakhir, user akan memilih apakah akan insert first, insert after, atau insert last. Yang kelima, view data perpustakaan. Yaitu view data perpustakaan ini berarti menampilkan list perpustakaan yang tersedia beserta data-data perpustakaan yang telah diinputkan sebelumnya. Yang keenam, view data buku perpustakaan. View data buku perpustakaan ini berarti menampilkan list buku perpustakaan tersebut lalu diikuti menampilkan data-data buku yang dimiliki perpustakaan tersebut. Yang ketujuh, search perpustakaan. Dalam pencarian perpustakaan ini, user dapat menginputkan ID perpustakaan yang dicari. Jika perpustakaan ditemukan, maka program menampilkan data dari perpustakaan tersebut. Yang kedelapan, search buku perpustakaan. Dalam pencarian buku dari suatu perpustakaan ini, user dapat menginputkan ID buku yang dicari. Jika buku ditemukan, maka program menampilkan data dari buku tersebut. Yang kesembilan, sorting perpustakaan. Sorting perpustakaan dengan ID berarti program akan mengurutkan daftar perpustakaan berdasarkan ID perpustakaan yang telah diinputkan oleh user. Yang ke-10, sorting buku. Suatu perpustakaan sorting buku dengan ID berarti program akan mengurutkan daftar buku berdasarkan ID buku yang telah diinputkan oleh user. Baik, selanjutnya adalah implementasi program class node perpustakaan. Baik, pada implementasi program ini nanti kita akan membuat suatu kelas, yaitu kelas node perpustakaan yang bersifat publik, di mana kelas ini dapat diakses oleh kelas-kelas lainnya. Lalu selanjutnya setelah kita membuat kelas, maka akan kita buat juga variabel awal, di mana dengan variabel tersebut berupa nama dengan tipe string dan alamat dengan tipe string juga. Lalu variabel ID dengan tipe integer, lalu next dengan tipe node perpustakaan, dan child dengan tipe linked list buku. Setelah kita membuat variabel awal, selanjutnya kita membuat node untuk pengisian parent. Node perpustakaan ini kita membuat konstruktor node perpustakaan dengan parameter ID dengan tipe integer, nama dengan tipe string, alamat dengan tipe string. Selanjutnya kita menggunakan this untuk mereferensikan nama sama dengan nama, lalu this ID sama dengan ID, this alamat sama dengan alamat, next sama dengan null,
child sama dengan new linked list buku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, implementasi program membuat kelas node buku yang berisikan variabel awal dan node untuk pengisian child. Pertama, kita buat kelas node buku, lalu membuat variabel awal, variabel nama dan jenis dengan tipe data string, variabel ID dan jumlah dengan tipe data integer, node buku, next. Membuat node untuk pengisian child. Node buku, integer ID, string nama, string jenis, integer jumlah. Dis nama sama dengan nama, dis ID sama dengan ID, dis jenis sama dengan jenis, dis jumlah sama dengan jumlah, next sama dengan 0. Selanjutnya, kelas linked list perpustakaan, yaitu membuat link list perpustakaan yang berisikan inisiasi awal parent yang masih kosong atau belum diisi, menggunakan isExisP untuk mengecek apakah ada node dengan ID yang sama, lalu membuat pointer tambahan dan menggunakan while yang berfungsi untuk melakukan pengulangan sampai ID ditemukan atau tidak ditemukan. Pertama, kita membuat inisiasi awal parent yang kosong, link list perpustakaan, dis head sama dengan 0, lalu selanjutnya menggunakan isExist untuk mengecek apakah ada node dengan ID yang sama. ID-nya merupakan ID dari node yang ingin dicek. Boolean isExisP in ID if head sama dengan 0, return false. Selanjutnya membuat pointer tambahan, node perpustakaan current sama dengan head, if head dot next sama dengan 0, return current ID sama dengan ID. Selanjutnya melakukan pengulangan sampai ID ditemukan atau tidak ditemukan. While current tidak sama dengan 0, if current ID sama dengan ID, return true. Current sama dengan current.next, return false. Selanjutnya, menggunakan insert first untuk memasukkan node perpustakaan baru di awal linked list, serta menggunakan isExisP yang berfungsi untuk menghindari adanya ID ganda. Insert first untuk memasukkan node perpustakaan baru di awal linked list. Input node perpustakaan baru yang ingin diinput. Void insert first, node perpustakaan input, if head sama dengan 0, head sama dengan input. Else, lalu memasukkan perintah mencari ID. If isExisP input.id, system out println ID sudah terdaftar. Lalu return input.next sama dengan head sama dengan input. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya metode selanjutnya adalah yang ada di dalam kelas ini adalah metode insert last, itu menggunakan insert last untuk memasukkan node perpustakaan baru di akhir linked list, serta menggunakan isExisP yang berfungsi untuk menghindari adanya ID ganda dan menggunakan pointer tambahan. Lalu metode selanjutnya itu ada metode void insert last, mana jika head sama dengan 0, maka head sama dengan input. Itu jika headnya itu kosong, berarti headnya sama dengan input. Else, lalu memasukkan perintah mencari ID dan menggunakan isExisP untuk mengecek apakah ID yang ingin dimasukkan ini sudah ada atau belum. Jika ID sudah ada, maka akan menampilkan tulisan ID sudah terdaftar. Lalu selanjutnya membuat pointer tambahan
buat pointer tambahan itu node perpustakaan current sama dengan head. While current.next tidak sama dengan 0, current sama dengan current.next. Selanjutnya, ada menggunakan insert after untuk memasukkan node perpustakaan baru setelah node dengan ID perpustakaan yang diinginkan, serta menggunakan isExisP yang berfungsi untuk menghindari adanya ID ganda dan menggunakan pointer tambahan, lalu menggunakan while untuk melakukan perulangan mencari ID. Itu metode yang selanjutnya itu ada metode insert after, mana menggunakan input dengan tipe data node perpustakaan dan ID dengan tipe data integer. Jika head-nya adalah 0, maka berarti belum ada data yang dimasukkan, sehingga akan muncul keluaran linked list kosong. Lalu selanjutnya else, memasukkan perintah mencari ID. Lalu menggunakan isExisP untuk mengecek apakah ID yang ingin dimasukkan ini sudah ada atau belum. Jika sudah ada, akan menampilkan tulisan ID sudah terdaftar. Kemudian selanjutnya membuat pointer tambahan, yaitu node perpustakaan current sama dengan head. Lalu mencari ID sampai ditemukan atau tidak ditemukan. While current tidak sama dengan 0, berarti jika current ID sama dengan ID, maka input.next sama dengan current.next, dan current.next sama dengan input. Lalu jika current sama dengan 0, maka akan melakukan proses current sama dengan current.next. Selanjutnya, metode yang selanjutnya adalah delete first. Itu menggunakan delete first yang berfungsi untuk menghapus linked list pertama. Jadi pada metode delete first ini yang berfungsi untuk menghapus linked list pertama, itu jika head sama dengan 0, maka jika ternyata tidak terdeteksi, jika data pertama itu ternyata kosong, berarti akan muncul tulisan linked list kosong. Else head sama dengan head.next. Berarti data setelah head akan menjadi head. Selanjutnya, menggunakan delete last yang berfungsi untuk menghapus linked list terakhir dan membuat pointer tambahan. Lalu menggunakan while untuk melakukan pengulangan sampai linked list kedua sebelum terakhir. Jadi, metode selanjutnya itu ada metode delete last. Delete last ini berfungsi untuk menghapus linked list yang terakhir atau data yang terakhir. Jika head sama dengan 0, berarti data pertamanya itu kosong, akan mengeluarkan tulisan linked list kosong. Else if head.next sama dengan 0, maka head-nya itu sama dengan 0. Else membuat pointer tambahan, yaitu node perpustakaan current sama dengan head. Selanjutnya melakukan pengulangan sampai linked list kedua sebelum terakhir, itu while current.next tidak sama dengan 0, maka current sama dengan current.next. Jika current.next sama dengan 0 sudah ditemukan, maka akan melakukan perintah current.next sama dengan 0. Selanjutnya, menggunakan delete after untuk menghapus linked list setelah linked list yang dipilih. Menggunakan while untuk melakukan pengulangan sampai linked list kedua sebelum terakhir 0. Metode yang selanjutnya yaitu delete after. Delete after ini berfungsi untuk menghapus linked list setelah linked list yang kita pilih atau setelah data yang kita pilih. Ibaratnya jika ada data dari 1 sampai 5, jika kita memilih ID 2, berarti yang terhapus adalah ID yang ketiga ini. Jika head sama dengan 0 atau data pertamanya kosong, berarti akan menampilkan tulisan linked list kosong. Selanjutnya else, node perpustakaan current sama dengan head, ini untuk membuat pointer. Selanjutnya melakukan pengulangan sampai mendapatkan ID atau linked list kedua sebelum terakhir dengan menggunakan while. Jadi current.next tidak sama dengan 0,
jika current ID sama dengan ID, maka current.next sama dengan current.nextNext. Kemudian jika current.next sama dengan 0 atau sudah menemukan nolnya, maka akan menjalankan perintah current sama dengan current.next. Selanjutnya itu menggunakan view parent yang berfungsi untuk menampilkan data perpustakaan atau sebagai parent. Jadi metode yang selanjutnya ini adalah void view parent. View parent ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data parent atau data perpustakaan. Pertama, if head sama dengan 0, jika head atau data pertama ini kosong, berarti akan menampilkan tulisan data perpustakaan kosong. Selanjutnya, jika ternyata head-nya ini tidak kosong, maka akan melakukan inisiasi membuat pointer, yaitu node perpustakaan current sama dengan head. Lalu akan melakukan print data perpustakaan dan menggunakan while current tidak sama dengan 0. Dan akan menampilkan, akan mengprint seluruh data perpustakaan yang telah dimasukkan oleh user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada implementasi program menggunakan source parent yang berfungsi untuk menampilkan data sesuai ID perpustakaan yang dicari dan membuat pointer tambahan, lalu menggunakan while untuk melakukan pengulangan, mencari ID sampai ditemukan atau tidak ditemukan. Sini source parent berfungsi untuk menampilkan data sesuai ID perpustakaan yang dicari, ID-nya dari node yang dicari, menggunakan metode void source parent ID dengan tipe data integer, if health sama dengan 0, mengeprint data perpustakaan kosong, else selanjutnya membuat pointer tambahan dengan node perpustakaan current sama dengan head, selanjutnya mencari ID sampai ditemukan atau tidak ditemukan, while current tidak sama dengan 0, if current.id sama dengan ID, integer i sama dengan 0. Ini prosesnya keluarannya ada ID perpustakaan, nama perpustakaan, alamat perpustakaan. Next. Sini implementasi program menggunakan sorting perpustakaan yang berfungsi untuk mengurutkan data perpustakaan dari yang terkecil ke yang terbesar. Next. Menggunakan metode void sorting perpustakaan, if health sama dengan 0, mengeprint linked list kosong, else not perpustakaan current sama dengan head.next. Selanjutnya not perpustakaan pointer, while current tidak sama dengan 0, pointer sama dengan head, while pointer tidak sama dengan current, if pointer.id lebih besar dari current.id, integer temp sama dengan current.id sama dengan pointer.id, selanjutnya pointer.id sama dengan temp. Lalu ada string temp sama dengan current.nama sama dengan pointer.nama sama dengan temp. Selanjutnya string temp sama dengan current.alamat sama dengan pointer.alamat sama dengan temp. Linked list buku, temp sama dengan current.child sama dengan pointer.child sama dengan temp. Pointer sama dengan pointer.next, current sama dengan current.next. Lanjutnya. Implementasi program menggunakan cari perpustakaan yang berfungsi untuk melakukan pencarian ID perpustakaan ketika ingin melakukan insert, delete, view, search, dan membuat pointer tambahan. Lalu menggunakan while untuk melakukan pengulangan mencari ID sampai ditemukan atau tidak ditemukan. Di sini node perpustakaan, cari perpustakaan, ID dengan tipe data integer, if head sama dengan 0, mengeprint linked list kosong, else, lalu membuat pointer tambahan, node perpustakaan current sama dengan head, selanjutnya mencari ID sampai ditemukan atau tidak ditemukan, menggunakan while, current tidak sama dengan 0, if current.id sama dengan ID,
return current sama dengan current dot next, return node. Next. Implementasi program kelas linked list buku. Membuat kelas linked list buku yang berisikan pointer awal dan inisiasi awal child kosong menggunakan isExisB untuk mengecek apakah ada node dengan ID yang sama dan membuat pointer tambahan. Lalu menggunakan while untuk melakukan pengulangan mencari ID sampai ditemukan atau tidak ditemukan. Sini public class linked list buku, membuat pointer awal menggunakan node buku head, membuat inisiasi awal child menggunakan linked list buku this.head sama dengan null, isExist mengecek apakah ada node dengan ID yang sama, ID dari node yang ingin dicek. Boolean isExisB menggunakan tipe data integer, if head sama dengan null, lanjut return false. Membuat pointer tambahan menggunakan node buku current sama dengan head, if head.next sama dengan null, return current.id sama dengan id. Selanjutnya melakukan pengulangan sampai id ditemukan atau tidak ditemukan. While current tidak sama dengan null, if current.id sama dengan id, return true. Current sama dengan current.next, return false. Sini isExist mengecek apakah ada node dengan id yang sama, id-nya dari node yang ingin dicek. Boolean isExisB tipe data integer id, if head sama dengan null, return false. Selanjutnya membuat pointer tambahan dengan node buku current sama dengan head, if head.next sama dengan null, return current.id sama dengan id. Selanjutnya melakukan pengulangan sampai id ditemukan atau tidak ditemukan menggunakan while current tidak sama dengan null, if current.id sama dengan id, return true. Current sama dengan current.next, return false. Implementasi programnya isExist mengecek apakah ada dengan ID yang sama seperti tadi, ID dari node yang ingin dicek. Boolean isExisB menggunakan tipe data integer, ID. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya, implementasi program menggunakan insert first untuk memasukkan node buku baru di awal linked list. Metode insert first, node buku input, if head sama dengan null, maka head sama dengan input. Else, if isExisB input ID, maka akan mengeluarkan statement ID sudah terdaftar. Return input.next sama dengan head sama dengan input. Implementasi program menggunakan insert last untuk memasukkan node penghubung baru di akhir linked list dan membuat pointer tambahan. Metode insert last node buku input, if head sama dengan null, maka head sama dengan input. Else, if isExisB input ID, maka akan mengeluarkan statement ID sudah terdaftar, return, membuat pointer tambahan, node buku current sama dengan head, while current.next tidak sama dengan null, current sama dengan current.next sama dengan input. Implementasi program menggunakan insert after untuk memasukkan node buku baru setelah node dengan ID yang diinginkan. Menggunakan isExisB untuk memasukkan perintah mencari ID dan membuat pointer tambahan. Lalu menggunakan while untuk melakukan pengulangan mencari ID sampai ditemukan atau tidak ditemukan. Void insert after node buku input ID dengan tipe data integer. If head sama dengan null, maka akan mengeluarkan statement list kosong. Else, memasukkan perintah mencari ID. If isExisB input ID, akan mengeluarkan statement ID sudah terdaftar. Return, membuat pointer tambahan. Node buku current sama dengan head,
mencari ID sampai ditemukan atau tidak ditemukan. While current tidak sama dengan 0 if current.id sama dengan ID. Input.next sama dengan current.next. Current.next sama dengan input. Break. Current sama dengan current.next. Implementasi program menggunakan delete first untuk menghapus linked list pertama. Void delete first if head sama dengan 0, maka akan mengeluarkan statement linked list kosong. Else head sama dengan head.next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik. Selanjutnya, menggunakan delete after yang berfungsi untuk menghapus linked list setelah linked list yang dipilih. Next. Delete after berfungsi untuk menghapus linked list setelah linked list yang dipilih. ID-nya dari node yang dicari. Void delete after in ID. If head sama dengan 0, maka yang dicetak adalah linked list kosong. Jika node buku current sama dengan head, while current.next tidak sama dengan 0. If current.id sama dengan ID, current.next sama dengan current.nextNext. Lalu di break. Selanjutnya current sama dengan current.next. Selanjutnya next. Menggunakan view child yang berfungsi untuk menampilkan data buku atau child. Void view child. If head sama dengan 0, system.out.println data buku kosong. Else not buku current sama dengan head. In I sama dengan 0. System.out.println data buku. While current tidak sama dengan 0, maka yang akan dicetak adalah elemen ke berapa, ID bukunya, nama bukunya, jenis buku, dan jumlah stok buku. Current sama dengan current.next, I++, next. Menggunakan search child yang berfungsi untuk menampilkan data sesuai ID buku yang dicari, dan membuat pointer tambahan, lalu menggunakan while untuk melakukan pengulangan mencari ID sampai ditemukan atau tidak ditemukan. Selanjutnya, void search child in ID if head sama dengan 0, system.println data buku kosong. Else not buku current sama dengan head. While current tidak sama dengan 0, if current.id sama dengan ID. In I sama dengan 0, system out print ln, elemen keberapa, ID buku, nama buku, jenis buku, jumlah stok buku. Current sama dengan current.next. Selanjutnya, menggunakan sorting buku yang berfungsi untuk mengurutkan data buku dari yang terkecil ke yang besar, atau ascending. Void sorting buku, if head sama dengan 0, head.next sama dengan 0. System.out.println tidak bisa disorting. Else not buku current sama dengan head.next. Not buku pointer. While current tidak sama dengan 0, pointer sama dengan head. While pointer tidak sama dengan current, jika pointer lebih besar daripada current ID, intemp sama dengan current.id. Current.id sama dengan pointer.id, pointer.id sama dengan temp. String temp sama dengan current.nama, current.nama sama dengan pointer nama sama dengan temp. Intemp sama dengan current.jumlah, current.jumlah sama dengan pointer jumlah sama dengan temp. Pointer sama dengan next, current sama dengan current next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada implementasi program
membuat memprogram linked list perpustakaan dengan pilihan fiturnya. Baik, pada implementasi program ini, yang pertama kita menggunakan import Java Util Scanner, di mana ini untuk memasukkan paket scanner. Lalu ada public class dengan nama app perpustakaan Indonesia. Dilanjutkan dengan public static void main dalam kurung string. Lalu selanjutnya ada scanner in sama dengan next scanner, di mana program ini untuk menginisiasi scanner yang selanjutnya akan dipanggil dengan in. Lalu ada link list perpustakaan P sama dengan new link list perpustakaan, yaitu untuk memanggil linked list perpustakaan yang selanjutnya akan dipanggil dengan P. Lalu selanjutnya kita membuat atribut dengan variabel A dengan tipe data yaitu integer. Lalu kita menggunakan do. Setelah itu kita mencetak menggunakan sistem out println, di mana nanti akan muncul kata-kata yang ada di dalam tanda kutip. Lanjut sampai di sistem outprint, masukkan program yang Anda inginkan, yaitu ada variabel A sama dengan integer parse in dalam kurung in dot next line. Ini berfungsi untuk scanner akan melihat angka yang akan dimasukkan sebagai string, lalu diubah menjadi integer, lalu dijadikan dengan variabel A. Next. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam implementasi programnya secara langsung, yang akan di-share screen oleh teman saya, untuk Alvin. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Vin. Lanjut tadi dari yang terakhir di sini ya, di sistem outprint sama dengan. Selanjutnya kita menggunakan switch case di sini ya. Switch case, jadi jika A-nya nanti dijawab akan masuk di switch ini, switch A makanya. Untuk jawaban A-nya 1, kita inisiasi atribut C dengan tipe data in, akan memberi statement pilih program. Yang pertama insert first, 2 insert after, 3 insert last. Lalu akan ditanya, masukkan program yang kita membuat C sama dengan integer.parseIn in the next line. Ini berarti nanti masukannya akan berbentuk dibaca scanner dalam bentuk string, makanya kita ganti ke integer lalu dimasukkan ke C. Oke, lanjut. Jika jawaban C ini 1, maka kita program akan memberikan statement pengisian data ID perpustakaan. ID perpustakaan masukkan ID, lalu nama perpustakaan harus masukkan namanya, lalu alamat perpustakaan masukkan alamatnya. Setelah itu kita memanggil metode insert first yang berada di dalam linked list perpustakaan. Kita membuat objek baru, yaitu objek dengan tipe data node perpustakaan yang isinya ID, nama, dan alamat. Lalu di break kalau sudah selesai. Lalu else if jika memilih 2 C-nya, program akan berjalan seperti if p.head sama dengan 0. Jadi kalau head pointer head dari linked list perpustakaannya itu kosong, maka program akan memberikan statement linked list kosong lalu di break. Namun jika tidak atau else, program akan memberi statement masukkan ID yang setelahnya ingin ditambahkan data. Oke, lalu masukkan ID-nya, ID integer parseIn in the next line. Lalu selanjutnya statement lagi pengisian data, ID perpustakaan, masukkan ID, nama perpustakaan, masukkan nama, alamat perpustakaan, masukkan alamatnya. Lalu kita akan menggunakan metode insert after lagi di dalam linked list perpustakaan dengan membuat objek baru dengan tipe node perpustakaan yang isinya ID, nama, alamat.
dan ID untuk mencari perpustakaannya. Lanjut, jika memilih 3 C-nya, maka statementnya adalah pengisian data ID perpustakaan, masukkan ID sama perpustakaan, masukkan nama, dan selanjutnya insert last ini mengambil metode insert last ya dari linked list perpustakaan, lalu membuat objek baru dengan tipe data node perpustakaan, isinya IDB, nama, alamat yang dari tadi kita isi gitu. Lalu di break. Nah, sudah break, case 2, lanjut di case 2. Kita menginisiasi atribut lagi untuk case 2 dengan variabel D, tipe datanya int. Statementnya masukkan ID perpustakaan, lalu di sini kita harus masukkan ID. Selanjutnya kita memanggil node perpustakaan di metode cari perpustakaan dengan variabel IDP di dalam linked list perpustakaan yang nantinya akan dipanggil sebagai perpus. Oke, jika perpus sama dengan 0, maka memberikan statement ID tidak terdaftar. Selanjutnya, jika tidak 0, maka statementnya adalah insert first, insert after, insert last. Nah, masukkan program yang Anda inginkan. Mau insert yang mana? Kita masukkan D, integer parse in. Ini untuk scannernya. Lalu lanjut, jika D sama dengan 1, maka yang berarti insert first, kita harus mengisi ID buku, nama, jenis, jumlah. Lalu kita mengambil metode insert first dari child yang berada di node perpustakaan gitu. Lalu kita buat objek dengan tipe node buku dengan isian ID, nama, jenis, jumlah. Lalu di break jika sudah. Selanjutnya kalau D-nya 2, jika yang pertama itu adalah jika pointer head-nya yang ada di child, yang ada di dalam node perpus itu sama dengan 0, statementnya linked list kosong. Selanjutnya kalau tidak 0, berarti statementnya masukkan ID yang setelahnya ingin ditambahkan data. Lalu kita masukkan ID-nya, kita masukkan ID, lalu selanjutnya pengisian data, ID buku, masukin ID buku, lalu nama buku, nama, jenis buku, masukkan jenis, jumlah, masukkan jumlah. Lalu kita memanggil metode lagi, insert after yang ada di child, yang ada di dalam node perpustakaan. Dengan membuat objek baru dengan tipe node buku yang berisi ID, nama, jenis, jumlah, dan ID yang di sini itu untuk mencari perpustakaannya gitu. Lalu di break. Namun kalau memilih D-nya sama dengan 3 atau insert last, berarti statementnya pengisian data harus mengisi ID, nama, jenis, jumlah buku, lalu mengambil metode insert last di dalam child yang ada di node perpustakaan, membuat objek dengan tipe node buku, isinya yang tadi kita masukkan seperti itu. Lalu di break, case 2-nya di break, lalu selanjutnya untuk case 3 kita membuat atribut lagi dengan variabel tipe datanya integer ya. Statementnya pilih program, ada delete first, delete after, delete last. Lalu masukkan program yang diinginkan. Lalu kita inisiasi scanner lagi. Di sini selanjutnya jika usernya memilih 1, maka kita akan memanggil metode delete first pada linked list perpustakaan. Lalu di break. Jika memilih 2 atau else if sama dengan 2, itu masuk ke delete after. Jadi kita buat lagi if p.head sama dengan 0. Kalau head-nya dari linked list perpustakaan itu kosong, maka sistem out println linked list kosong. Lalu di break. Namun jika tidak, akan bertanya nih, masukkan ID perpustakaan yang setelahnya ingin datanya dihapus. Lalu kita masukkan ID-nya yang datanya ingin dihapus. Lalu kita menggunakan metode, kita panggil lagi metode delete after berdasarkan ID yang adanya di linked list perpustakaan. Lalu di break. Selanjutnya else if lagi. Kalau E-nya dipilih 3, maka kita memanggil metode delete last dari linked list perpustakaan. Lalu di break, and then break case 3. Selanjutnya pada case 4,
kita membuat statement memasukkan ID perpustakaan, masukkan ID. Di sini kita membuat lagi ya node perpustakaan yang nanti akan panggil perpus sama dengan metode cari perpustakaan dengan variabel IDP di dalam linked list perpustakaannya. Nah, jika perpus itu sama dengan 0, maka statementnya ID tidak terdaftar lalu di break. Namun jika tidak kosong, maka kita membuat atribut lagi di sini variabel f, tipe datanya integer, lalu kita memberikan statement delete first, delete after, delete last. Di sini statement sama dengan statement, masukkan program yang Anda inginkan, lalu kita inisiasi scanner lagi f gitu. Lalu if jika f-nya diisi 1 tadi di sini, maka kita memanggil metode delete first yang ada di child yang ada di dalam perpus. Perpus itu node perpustakaan. Lalu di break. Namun jika f-nya milih 2, kita akan membuat if lagi di sini. If pointer head yang ada dalam child di dalam node perpustakaan itu kosong, berarti statementnya linked list kosong lalu di break. Namun jika tidak kosong, statementnya masukkan ID buku yang setelahnya ingin datanya dihapus. Lalu kita masukkan scanner di sini dengan variabel ID. Lalu kita memanggil metode delete after berdasarkan ID yang ada dalam child dan di dalam perpus atau node perpustakaan. Lalu di break. Selanjutnya else if f sama dengan 3. Berarti kalau misalkan f-nya 3, kita akan memanggil metode delete last yang berada di child dan di dalam lagi node perpustakaan. Lalu kita break. Break case 4, lalu kita ke case 5. Case 5 itu kita memanggil metode view parent yang ada di dalam linked list perpustakaan. Lalu kita break. Yang keenam, kita case 6 statementnya adalah masukkan ID perpustakaan di sini, lalu kita membuat variabel IDP dengan tipe data in untuk masukkan ID perpustakaannya nanti dibaca oleh scanner. Lalu kita membuat juga node perpustakaan yang nanti akan dipanggil dengan perpus PE-nya gede sama dengan metode cari perpustakaan berdasarkan IDP yang ada dalam linked list perpustakaan. Nah, jika perpusnya sama dengan 0 atau kosong, maka statementnya ID tidak terdaftar dan break. Selanjutnya jika tidak 0, kita memanggil metode view child dalam child di dalam perpus atau node perpustakaannya. Lalu di break. Nah, case 7 di sini membuat statement masukkan ID perpustakaan yang ingin dicari. Lalu di sini kita membuat lagi variabel ID dengan tipe data in, lalu di scan. Selanjutnya, jika sudah, kita memanggil metode search parent berdasarkan ID-nya di dalam linked list perpustakaan, lalu di break. Untuk case 8, statementnya adalah masukkan ID perpustakaan, lalu kita membuat seperti tadi ya, seperti ID ini, membuat lagi node perpustakaan lagi yang nanti dipanggil perpus. Jika perpus sama dengan 0, maka ID tidak terdaftar. Lalu statement masukkan ID yang ingin dicari. Lalu kita membuat lagi scan ini variabel ID dengan tipe data in, kita scan. Lalu memanggil metode search child berdasarkan ID-nya. Search child berdasarkan ID yang ada dalam child yang ada di dalam perpus atau node perpustakaan. Lalu di break. Untuk case 9, kita menggunakan memanggil metode sorting perpustakaan yang ada di dalam linked list perpustakaan. Lalu system out println sorting selesai, di break. Untuk case 10, system out statementnya adalah masukkan ID perpustakaan, lalu di sini kita harus memasukkan ID nantinya user, lalu kita membuat lagi node perpustakaan yang nantinya akan dipanggil perpus. Nah, jika perpusnya kosong, maka statementnya ID tidak terdaftar. Namun jika perpusnya ada ya,
maka kita memanggil metode sorting buku yang ada di dalam child yang ada di dalam perpus atau node perpustakaan. Lalu kita membuat statement sorting selesai dan break. Selanjutnya untuk case 11, kita sistem out println-nya terima kasih dan sistem exit untuk fungsi exit-nya nanti. Selanjutnya ada fungsi default-nya, nanti default-nya itu break ya. Nah, tadi kita memakai do, akhirnya kita menggunakan while a tidak sama dengan 11. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba program perpustakaan Indonesianya kita run ya. Oke, di sini langsung terlihat statementnya program linked list perpustakaan, kita diadakan pilihan dari 1 sampai 11, lalu ditanya masukkan program yang Anda inginkan. Oke, untuk yang pertama mungkin saya akan memasukkan data perpustakaan, jadi saya memilih 1. Oke, untuk di sini data perpustakaannya bisa dimasukkan secara insert first, after, dan last. Oke, untuk yang pertama saya akan masukkan di first-nya untuk perpustakaan. Kita masukkan ID perpustakaan, contohnya 5 ID-nya ya. ID-nya 5, lalu nama perpustakaannya Perpustakaan Indonesia, lalu alamat perpustakaannya di Jakarta Pusat, lalu oke, sudah. Jika sudah pengisian, kita bisa melihat data perpustakaannya itu menggunakan nomor 5 ya, view data perpustakaan. Kita lihat apakah sudah masuk data perpustakaannya, dan ternyata masuk. Untuk elemen ke 0-nya, ID perpustakaan 5, nama perpustakaan Indonesia, alamat perpustakaannya Jakarta Pusat nih, baru terbuat 1. Nah, kita kan belum buat buku. Kita buat perpustakaan lagi, selanjutnya kita coba fungsi yang lain. Kita mau masukkan lagi perpustakaannya dengan insert last. Berarti harusnya ada di terakhir atau setelah perpustakaan Indonesia. Kita insert last dengan ID perpustakaannya 1, lalu nama perpustakaannya itu Perpustakaan UPN VJ. UPN VJ adanya Jakarta Selatan. Oke, sudah terbuat ya untuk insert last-nya. Coba kita lihat ya, kita view datanya. Harusnya dia ada setelah perpustakaan Indonesia. Oke, di sini kelihatan ya bahwa elemen ke 0 atau yang pertamanya adalah Perpustakaan Indonesia, lalu kita insert last-nya adalah Perpustakaan UPN VJ gitu. Oke, selanjutnya kita coba insert data perpustakaan lagi untuk insert after-nya. Nah, untuk insert after-nya itu harus masukkan ID yang setelahnya ingin ditambahkan data. Nah, kita lihat lagi ID-nya di sini, ID Perpustakaan Indonesia 5, kita ingin tambahkan di tengah-tengah, jadi kita akan masukkan setelah 5 ya. Jadi kita tambahkan data setelah 5. Oke, pengisian data lagi. ID perpustakaannya kita maunya 2 ya. ID perpustakaannya 2, Perpustakaan Limo. Perpustakaan Limo yang adanya di Depok. Oke, harusnya Perpustakaan Limo ini ada di tengah-tengah perpustakaan UPN sama nasional Indonesia. Oke, kita lihat di sini yang pertama Perpustakaan Indonesia, Limonya masuk ke tengah, betul ya. Jadinya insert after. Oke. Terakhir kita mencoba insert data perpustakaan itu untuk insert first-nya. Jadi harusnya adanya sebelum sebelum pertama yaitu Perpustakaan Indonesia ya. Nah, kita masukkan ID perpustakaannya 3, lalu namanya adalah Perpustakaan Kelompok Kita. Perpustakaan Kelompok Kita yang berada di Jakarta. Oke. Harusnya dia muncul pertama, mari kita view, kita lihat lagi apakah dia masuk pertama. Oke, dia masuk di elemen ke 0, yaitu kelompok kita, selanjutnya Perpustakaan Indonesia, dan seterusnya. Oke, untuk ini kita lihat dia ID-nya 3, 5, 2, 1, nggak berurut ya. Lalu kita coba metode sorting. Kita coba metode sorting perpustakaan, kita lihat apakah
perpustakaannya itu jadi rapih atau enggak. Oke, dikasih tahu sorting selesai. Lalu kita view data perpustakaan. Nah, ini bisa kita lihat ya, rapih. Jadi mulai dari ID 1, 2, 3, 5. Oke. Kita juga bisa search data perpustakaan ya. Kita search data perpustakaan, yaitu kita makainya 7. Untuk 7, masukkan ID perpustakaan yang ingin dicari. Coba kita masukin perpustakaan dengan ID 2. Munculnya apa? Oke, perpustakaan ID-nya 2 itu perpustakaannya Limo, alamatnya di Depok. Jadi kita bisa search berdasarkan ID. Tuh. Lalu kita akan masukkan buku-bukunya ya. Buku-bukunya ID perpustakaan ditanya. Kita masukin di perpustakaan UPN-VJ aja. Perpustakaan UPN-VJ itu 1 ya. Jadi kita masukin buku di perpustakaan UPN-VJ. Lalu ditanya lagi insert first, after, apa last. Sama seperti insert first, after, dan lastnya di perpustakaan. Mari kita masukkan dengan ID buku 9. Lalu nama bukunya Doraemon. Selanjutnya jenis bukunya adalah komik anak. Oke, jumlah stok bukunya juga bisa diisi di sini. Kita stok aja 5 aja. Oke, masuk buku pertama. Kita masukkan lagi buku kedua. Buku kedua di mana ya? Di UPN-VJ lagi aja dengan insert after ya, insert after ditanya lagi masukkan ID setelah yang ingin tambahkan data. Ini ID bukunya saya maunya setelah buku Doraemon, yaitu ID-nya 9. Kita masukin ID-nya 1. Bukunya itu namanya One Piece. Jenis bukunya komik. Jumlah stok bukunya 3. Oke, sudah masuk 2. Coba kita search bukunya ya. Search buku. Maaf. View data buku 6. Oke, view data buku ditanya perpustakaan yang mana. Kita pilih perpustakaan dengan ID 1. Yaitu perpustakaan UPN-VJ. Nah, data bukunya ada. Tadi sudah kita buat. Ada Doraemon. Ada One Piece. Terus ini juga nggak berurut. ID-nya 1 sama 9. Langsung aja kita urutin. Sorting buku. Kita urutin sorting buku. Masukkan ID perpustakaannya UPN-VJ dengan ID 1. Lalu, oke, langsung sorting selesai. Kita lihat lagi view data buku dengan ID perpustakaan 1. Oke, langsung ke 1 sama 9 gitu. Oke, kita lanjut lagi, kita coba masukin insert data buku. Tapi di sini ID perpustakaannya di Limo, yaitu dengan ID perpustakaan 2. Lalu kita coba insert last pas di Limo masih kosong. Bisa nggak ya? Nah, ID bukunya kita masukin aja 5. Nama bukunya buku coba-coba. Oke, jenis bukunya komedi. Oke, stok bukunya ada 6 gitu ya. Oke, kita masukinnya dengan metode insert last, tapi di dalam perpustakaan bukunya masih kosong. Coba kita lihat ya, kita view data buku, kita view data bukunya dengan perpustakaannya tadi di Limo. Kita lihat, dia masih bisa masuk. Karena walaupun dia insert last, tapi belum ada yang diisi duluan, jadi lastnya mau nggak mau pertama gitu kan. Oke, selanjutnya kita mau coba search data buku ya. Kita search data buku. Kita mau cari buku nih. Buku di mana? Kita cari di perpustakaan Limo nih. Perpustakaan Limo. Oke, ID buku yang dicari kita ID bukunya 5 kemarin. Buku apa ya? Oke, keluar langsung di perpustakaan ID 2 Limo dengan ID buku 5 itu bukunya namanya coba-coba, jenisnya komedi, jumlah stoknya 6. Oke. Sudah ya, menggunakan sorting, search, kita view, kita insert. Terakhir kita coba delete. Kita coba delete buku dulu deh. Kita delete buku.
dengan perpustakaan tadi nih, perpustakaan Limo 2, terus ditanya mau delete first, delete after, apa delete last. Karena bukunya cuma 1, jadi kita coba aja delete first. Oke, langsung ke delete. Di sini kita coba lagi view data buku di Limo. Oh, data buku kosong karena sudah di delete. Kita coba ingat-ingat lagi data buku yang ada di perpustakaan UPN-VJ. Ada 2 buku ya. Ada buku One Piece sama Doraemon. Nah, kita coba delete nih bukunya nih ya. Kita coba delete data buku 4. Kita coba delete data buku di perpustakaan UPN-VJ dengan ID 1. Ditanya mau delete first, delete after, apa delete last. Kita coba aja delete after. Abis tadi kita coba first ya. Kita coba delete after. Oke, ditanya lagi. Masukkan ID buku yang setelahnya ingin dihapus. Kita coba masukkan ID 1. Biar setelahnya yang kehapus si Doraemon. Nah, kita masukkan ID 1. Oke, langsung dihapus. Kita lihat lagi bukunya yang ada di perpustakaan 1. Ada apa aja? Oke, Doraemonnya sudah dihapus, tinggal One Piece. Nah, kita coba lagi delete One Piece dengan metode delete yang belum kita coba, yaitu delete last. Kita coba delete last ya. Emang sudah last, tinggal 1 bukunya, jadi kita delete aja. Oke, kita view buku di perpustakaan UPN-VJ, data buku kosong. Memang sudah kosong, data bukunya nggak ada lagi. Kita coba ingat-ingat perpustakaannya ada apa aja. Oke, di sini kita punya 4 perpustakaan dengan ID 1, 2, 3, 5. Kita coba delete ya. Kita coba delete perpustakaan menggunakan metode delete last. Jadi harusnya yang hilang adalah perpustakaan terakhir, perpustakaan Indonesia. Kita coba ya. Oke, sudah terhapus. Lalu kita view data perpustakaan. Oke, benar. ID 5 kehapus tadi kan. Di sini ID 5 mana ya? Ini perpustakaan Indonesia langsung dihapus. Oke. Selanjutnya kita hapus-hapus lagi. Kita coba dengan metode first. Delete first. Delete first apakah terdelete nih? Misalkan kita mau delete yang tengah nih, Limo. Dia kan setelah 1. Berarti kita coba pakai delete first ya, bukan delete after. Berarti yang harusnya hilang itu UPN-VJ ya. Kita coba langsung delete first. Kita lihat data perpustakaannya, view data perpustakaan. Lalu bisa kita lihat UPN-VJ-nya sudah terhapus, langsung tinggal Limo sama kelompok kita. Terakhir kita coba lagi untuk delete perpustakaan dengan menggunakan delete after. Ini terakhir nih, terakhir. Wah, disuruh masukkan ID perpustakaan yang setelahnya mau dihapus. Berarti kita mau masukkan, coba kita salahin ID-nya. ID-nya 2 sama 3. Coba kita bilang 1. Kita lihat, ada yang kehapus gak ya? Gak ada, karena nggak ada ID 1. Jadi afternya nggak ketemu gitu. Oke, coba kita delete after yang beneran ya. Kita delete after yang beneran. Delete after dengan ID setelahnya itu setelah 2. Jadi 3 nanti yang hapus ya. Kita gunain 2, berarti yang kehapus perpustakaan kelompok kita. Oke, langsung aja kita lihat, kita view data perpustakaan. Oke, perpustakaan kita udah kehapus ya. Jadi insert-nya berfungsi semua, delete-nya berfungsi semua, view-nya juga berfungsi semua, search sama sorting berfungsi semua. Dan cache-nya tadi cuma sampai 11 dan dikasih default. Default-nya itu break, kita coba aja ya. Kita coba masukin 12. Apakah dia ke break? Oke, dia langsung ke break, nggak ngapa-ngapain. Langsung ulang lagi. Oke, langsung saja programnya berarti udah semua kita coba. Langsung aja kita coba program terakhir yaitu exit. Oke, langsung terima kasih. Mungkin itu ya live run dari programnya. Mungkin teman saya bisa melanjutkan presentasinya. Oke, saya izin masuk lagi. Saya akan kembali melakukan share screen.
Baik, karena seluruh penjelasan dari aplikasi perpustakaan Indonesia ini sudah dijelaskan beserta dengan live query-nya, maka sepertinya presentasi oleh kelompok kami ini sudah selesai. Kalau begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih.